Jangan pernah berpikir bahwa musuh terbesarmu adalah mereka yang menyembah berhala yang berbeda, atau mereka yang berbicara dengan bahasa yang tak kau mengerti. Bukan. Itu adalah kenaifan yang berbahaya. Musuh yang akan merobek perutmu tanpa ragu, yang akan membakar rumahmu saat anak-anakmu tertidur di dalamnya, dan yang akan menghapus namamu dari sejarah dengan kebencian yang mendidih. Bukanlah orang asing. Musuh itu adalah saudaramu sendiri. Musuh itu adalah orang yang berdiri di saf solat yang sama, orang yang memegang kitab suci yang sama, dan orang yang meneriakan slogan kebebasan yang sama denganmu. Dan penyebabnya sederhana namun mengerikan. Ketakutan akan pengkhianatan jauh lebih mematikan daripada ketakutan akan perbedaan. Kita tidak membenci orang asing seburuk kita membenci seorang murtad atau pengkhianat dalam selimut. Inilah kisah tentang mengapa darah yang paling merah dan paling banyak tumpah di muka bumi ini justru mengalir dari leher mereka yang sebenarnya bersaudara. Bayangkan Anda berdiri di tengga-tengga kota Magdeburg, Jerman, pada pagi hari di bulan Mei tahun 1631. Udara tidak berbau seperti musim semi. Udara berbau seperti daging hangus dan belerang. Langit tidak biru, melainkan hitam pekat oleh asap dari ribuan rumah yang dibakar serentak. Di jalan-jalan, mayat bertumpuk begitu tinggi sehingga kuda-kuda tentara tersandung saat melangkah. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini serangan dari Kekaisaran Ottoman yang Muslim? Apakah ini serbuan bangsa Mongol yang pagan? Bukan. Pembantaian ini dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap orang-orang Kristen lainnya. Mereka menyembah Yesus yang sama, membaca Alkitab yang sama, dan berdoa Bapa kami yang sama. Namun, perbedaan kecil dalam tafsir tentang bagaimana cara berdoa dan bagaimana struktur gereja diatur sudah cukup untuk melegalkan penyembelihan 20.000 manusia dalam satu hari. Ini adalah paradoks paling kejam dalam psikologi manusia yang disebut oleh Sigmund Freud sebagai the narcissism of small differences, atau narsisisme perbedaan kecil. Kita bisa mentolerir orang yang sangat berbeda dengan kita karena kita menganggap mereka lain atau tidak relevan. Tapi ketika seseorang sangat mirip dengan kita memiliki 99% kesamaan, maka 1% perbedaan itu menjadi obsesi yang mematikan. Perbedaan kecil itu terasa seperti penghinaan pribadi dalam sejarah manusia. Perang saudara, skisma agama, dan pembersihan internal partai politik selalu jauh lebih brutal, lebih sadis, dan lebih tanpa ampun daripada perang antar bangsa. Mari kita tarik mundur ke padang pasir tandus di abad ke-7. Peristiwa ini bukan tentang perebutan wilayah antar kerajaan, tapi sebuah keretakan dalam satu keluarga besar yang akan mewarnai geopolitik dunia selama 1400 tahun ke depan. Di sana, di Karbala, cucu dari nabi yang sama yang mereka cintai dikepung oleh pasukan yang juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Yutuzenaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seseorang memenggal kepala cucu nabinya sendiri sambil meneriakkan takbir? Jawabannya bukan pada teologi, melainkan pada legitimasi. Ketika dua kelompok merasa mereka adalah pewaris tunggal kebenaran, keberadaan kelompok lain adalah sebuah ancaman eksistensial. Bagi pasukan Yazid, Husain bukan sekadar musuh politik. Dia adalah simbol bahwa kekuasaan mereka tidak sah. Dan untuk membuktikan kekuasaan itu sah, simbol tersebut harus dihancurkan. Bukan hanya dikalahkan, tapi dihinakan. Tubuh-tubuh yang ditinggalkan di padang pasir itu adalah bukti bahwa tidak ada kebencian yang lebih murni daripada kebencian terhadap mereka yang seharusnya ada di pihak kita. Konflik Sunni dan Syiah, Katolik dan Protestan, atau bahkan faksi-faksi komunis di abad ke-20, semuanya berbagi DNA yang sama. Lihatlah Uni Soviet di bawah Stalin. Siapa yang paling banyak dibunuh oleh Stalin? Apakah kaum kapitalis Amerika? Bukan.
Stalin menghabiskan sebagian besar energinya untuk memburu, menyiksa, dan mengeksekusi sesama komunis. Orang-orang seperti Trotsky, Bukharin, dan Zinoviev adalah bapak pendiri revolusi yang sama. Mereka membaca Marx yang sama. Mereka memimpikan utopia proletariat yang sama. Tapi bagi Stalin, seorang kapitalis hanyalah musuh ideologis, sementara seorang Trotskis adalah heretik atau ahli bidah. Dalam kamus fanatisme, seorang kafir orang luar hanya salah jalan, tetapi seorang ahli bidah orang dalam yang berbeda pandangan adalah racun yang harus dikuras dari tubuh pergerakan. Inilah sebabnya mengapa penjara Gulag penuh sesak dengan pahlawan revolusi, sementara musuh yang sebenarnya tertawa di seberang lautan. Kepuasan ini terjadi karena mekanisme psikologis yang disebut purity spiral atau spiral kemurnian dalam sebuah kelompok yang homogen. Anggota kelompok terus-menerus berlomba untuk membuktikan siapa yang paling suci, paling setia, dan paling murni. Ketika standar kemurnian itu terus dinaikkan, siapapun yang sedikit saja terlihat moderat atau berbeda akan langsung dituduh sebagai pengkhianat. Di Rwanda tahun 1994, pembantaian suku Tutsi oleh suku Hutu bukan sekadar perang etnis, itu adalah pembantaian tetangga oleh tetangga. Hutu dan Tutsi berbicara bahasa yang sama, menganut agama Katolik yang sama, dan seringkali menikah satu sama lain. Kolonialisme Belgia memang mempertajam perbedaan kelas di antara mereka, tapi kekerasan yang meledak melampaui logika politik. Para penyiar radio RTLM yang memprovokasi genosida tidak hanya menyuruh membunuh Tutsi, mereka juga menyuruh membunuh orang Hutu yang lunak. Hutu yang tidak mau membunuh tetangga Tutsinya dianggap bukan Hutu sejati dan layak dibacok dengan parang yang sama. Di sini kita melihat bahwa tujuan akhir dari perang saudara bukanlah kemenangan militer, melainkan pembersihan jiwa komunal. Mereka percaya bahwa dengan memusnahkan elemen pengkotor masyarakat akan kembali utuh dan damai. Ironi terbesar dari semua ini adalah semakin dekat hubungan darah atau ideologi, semakin sadis metode penyiksaannya. Perang 30 tahun di Eropa 1618 sampai 1648 menghancurkan populasi Jerman hingga sepertiganya. Tentara bayaran yang kelaparan tidak peduli apakah desa yang mereka jarah adalah Katolik atau Protestan. Tetapi para pemimpin agama yang mengobarkan semangat perang meyakinkan mereka bahwa membunuh sesat adalah tiket menuju surga. Tidak ada aturan perang bagi pengkhianat. Jika Anda berperang melawan negara lain, Anda mungkin menahan tawanan untuk ditukar. Tapi jika Anda berperang melawan saudara yang dianggap sesat, tawanan adalah beban atau objek untuk memberikan pesan teror. Mari kita lihat contoh yang lebih modern dan sekuler. Perang kartel narkoba di Meksiko. Kartel-kartel ini seringkali berasal dari pecahan organisasi yang sama. Mereka merekrut dari lingkungan yang sama, menyukai musik yang sama, dan memuja Santa Muerta yang sama. Namun, video-video eksekusi paling brutal yang pernah beredar di internet berasal dari konflik ini. Mengapa mereka harus menguliti wajah mantan teman mereka? Karena dalam dunia kriminal, seperti halnya dalam sekte agama, loyalitas adalah mata uang tertinggi. Berpindah kartel atau membentuk faksi baru adalah dosa yang tak terampuni. Kekejaman teatrikal itu dirancang untuk satu hal, menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar. Kau bersama kami, atau kau mati dengan cara yang tak terbayangkan. Namun, tidak ada contoh yang lebih surrealis tentang perang saudara seiman daripada pemberontakan Taiping di Tiongkok pada abad ke-19 ini. Adalah perang paling mematikan dalam sejarah manusia sebelum Perang Dunia II, menewaskan antara 20 hingga 30 juta orang. Pemimpinnya, Hong Xiuquan, mengaku sebagai adik Yesus Kristus. Ia memimpin pasukan Kristen dalam versinya sendiri untuk mendirikan kerajaan surgawi di bumi. Lawannya adalah dinasti Qing yang memegang mandat tradisional Tiongkok. Tetapi konflik di lapangan seringkali melibatkan milisi desa
yang memiliki latar belakang budaya serupa. Yang mengerikan dari Taiping adalah bagaimana mereka memperlakukan anggota mereka sendiri. Disiplin ditegakkan dengan kematian. Segregasi laki-laki dan perempuan dilakukan secara ekstrim, bahkan bagi suami istri. Sementara pemimpinnya memiliki harem, mereka membakar kul-kul Buddha dan Tao yang telah menjadi bagian dari identitas tetangga mereka selama ribuan tahun. Semua atas nama pembersihan. Saudara membunuh saudara karena satu pihak percaya bahwa pemimpin mereka adalah Tuhan baru, sementara pihak lain hanya ingin mempertahankan tradisi leluhur. Apa yang membuat konflik internal ini begitu sulit diakhiri? Dalam perang antar negara, diplomat bisa duduk di meja perundingan, membagi wilayah, dan menandatangani perjanjian damai. Ada garis perbatasan yang jelas. Tapi dalam perang saudara atau konflik sektarian, garis perbatasan itu ada di ruang tamu, di meja makan, dan di dalam pikiran. Anda tidak bisa membagi wilayah jika musuh Anda tinggal di seberang jalan. Anda tidak bisa berkompromi tentang kebenaran mutlak. Jika saya percaya bahwa versi agama saya adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan versi Anda membawa ke neraka, bagaimana kita bisa berkompromi? Kompromi berarti membiarkan kesesatan hidup. Kompromi berarti mengkhianati Tuhan atau ideologi. Inilah sebabnya perang saudara seringkali berakhir bukan dengan perjanjian damai, melainkan dengan pemusnahan total salah satu pihak atau kelelahan luar biasa setelah bertahan-tahan saling membunuh tanpa hasil. Sejarah juga mencatat perang saudara Amerika, meskipun sering dibingkai sebagai perang pembebasan budak, yang memang benar, pada akarnya adalah perang identitas tentang apa artinya menjadi Amerika. Orang selatan dan utara membaca Alkitab yang sama. Kedua belah pihak berdoa kepada Tuhan yang sama untuk kemenangan. Abraham Lincoln sendiri dalam pidato pelantikannya yang kedua mencatat ironi ini dengan getir. Keduanya membaca Alkitab yang sama dan berdoa kepada Tuhan yang sama, dan masing-masing memohon bantuannya untuk melawan yang lain. Namun, pertempuran seperti di Antietam atau Gettysburg melihat kebrutalan di mana saudara kandung kadang-kadang benar-benar bertemu di sisi berlawanan di medan perang. Mereka membunuh satu sama lain bukan karena mereka tidak saling mengenal, tetapi karena mereka memiliki visi yang bertolak belakang tentang rumah yang mereka tinggali bersama. Fenomena ini juga terjadi di dunia digital saat ini. Lihatlah perang di media sosial. Pertarungan paling sengit di Twitter atau Facebook seringkali bukan antara kubu kiri dan kubu kanan yang ekstrem, tetapi antara faksi-faksi di dalam kubu yang sama. Kaum progresif saling menyerang karena satu pihak dianggap kurang progresif dibandingkan yang lain. Kaum konservatif saling mengucilkan karena satu pihak dianggap terlalu lunak. Cancel culture adalah versi modern dari pengadilan inkuisisi atau pembersihan partai. Mekanismenya sama. Temukan perbedaan kecil, besar-besarkan, labeli sebagai pengkhianatan, dan hancurkan reputasi pelaku untuk membuktikan kemurnian kelompok. Kita tidak lagi membakar orang di tiang gantungan. Kita membakar karier dan kehidupan sosial mereka. Didorong oleh dopamin yang sama yang dirasakan oleh penduduk Magdeburg saat melihat kota itu terbakar, rasa puas diri yang suci. Mengapa kita melakukan ini? Psikolog evolusioner berpendapat bahwa ini adalah mekanisme pertahanan suku purba. Di masa lalu, jika Anda bertemu suku asing, Anda tahu mereka musuh. Anda siap bertarung. Tapi jika ada pengkhianat di dalam gua Anda sendiri, itu adalah ancaman yang tidak terlihat dan bisa membunuh Anda saat tidur. Oleh karena itu, otak kita berevolusi untuk merespons ketidaksetiaan internal dengan agresi yang jauh lebih tinggi daripada ancaman eksternal. Kemarahan moral adalah emosi yang sangat kuat. Ketika kita melihat seseorang yang seharusnya sepaham dengan kita ternyata menyimpang, kita merasa integritas, identitas kita diserang. Kita merasa bodoh
karena pernah mempercayai mereka. Dan untuk menutupi rasa sakit akibat pengkhianatan itu, kita merespons dengan kekerasan ekstrem. Perang ideologi besar seperti Perang Dingin antara kapitalisme dan komunisme memang menakutkan karena skala senjata nuklirnya. Tapi perang itu dingin, beku. Jarang sekali tentara Amerika dan Soviet bertemu langsung dan saling tikam. Bandingkan dengan pecahnya Yugoslavia di tahun 90-an. Tetangga yang selama puluhan tahun minum kopi bersama tiba-tiba saling memperkosa dan menyembelih hanya karena yang satu Serbia, yang satu Kroasia, dan yang satu Bosnia. Padahal secara genetik mereka sama. Bahasanya hampir identik. Namun, ketika narasi kami versus mereka disuntikkan ke dalam kelompok yang serupa, hasilnya adalah Srebrenica, genosid, sebuah bukti bahwa peradaban adalah lapisan tipis di atas insting kesukuan yang buas. Kita harus menyadari bahwa kebenaran yang kita pegang teguh seringkali hanyalah alat untuk mendefinisikan siapa teman dan siapa lawan. Ketika sebuah kelompok agama terpecah, kedua belah pihak akan mengklaim memegang ajaran asli. Tapi, jika Anda melihat dari luar, ajarannya 99% sama. Mereka hanya bertengkar tentang siapa yang berhak memimpin atau detail ritual kecil. Namun bagi mereka yang di dalam, detail itu adalah segalanya. Detail itu senilai nyawa. Ini mengajarkan kita pelajaran yang suram. Manusia tidak butuh alasan besar untuk saling membunuh. Kita hanya butuh alasan kecil yang dibungkus dengan retorika suci. Konflik internal ini menghancurkan masyarakat dari dalam, meninggalkan luka yang butuh waktu body boat untuk sembuh. Irlandia Utara dengan konflik The Troubles-nya adalah contoh nyata di dunia modern barat. Protestan dan Katolik hidup di jalan yang sama, bekerja di pabrik yang sama, tapi dipisahkan oleh tembok perdamaian setinggi 20 kaki. Bom mobil meledak di pusat kota bukan karena invasi asing, tapi karena perselisihan tentang identitas nasional dan agama yang berakar ratusan tahun lalu. Dan yang paling menyedihkan, para korban seringkali adalah orang-orang yang tidak peduli dengan politik mereka, yang hanya ingin hidup damai tetapi terjebak di antara dua faksi yang mabuk oleh kemurnian ideologi mereka sendiri. Dalam setiap cerita ini, dari gurun Arab hingga hutan Rwanda, dari kota-kota Jerman hingga desa-desa Tiongkok, pola yang sama terus berulang. Panjang pemimpin yang ambisius menggunakan perbedaan kecil untuk memobilisasi massa. Mereka menciptakan narasi bahwa kemurnian kita sedang terancam oleh mereka yang palsu, dan massa yang didorong oleh rasa takut dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok yang benar, mengangkat senjata. Mereka tidak melihat wajah saudara di depan mereka. Mereka melihat monster yang diciptakan oleh propaganda. Mereka lupa bahwa darah yang tumpah itu warnanya sama merahnya dengan darah mereka sendiri. Jadi, ketika Anda melihat berita tentang perpecahan partai politik atau debat agama yang memanas di kolom komentar, atau kerusuhan antar supporter klub sepak bola dari kota yang sama, ingatlah ini. Anda sedang menyaksikan benih-benih dari perang yang paling brutal. Anda sedang menyaksikan insting purba manusia untuk membersihkan barisan. Dan jika sejarah mengajarkan kita satu hal, itu adalah bahwa tidak ada pemenang dalam perang saudara. Yang ada hanyalah yang selamat, yang berdiri di atas puing-puing, menatap mayat saudaranya sendiri, dan bertanya-tanya, apakah semua darah itu sepadan dengan perbedaan kecil yang memulainya? Pada akhirnya perang antar kelompok yang menganut ajaran yang sama bukanlah tentang membela Tuhan, atau negara, atau ideologi. Itu adalah tentang ego kolektif yang tak terkendali. Kita membunuh bukan karena musuh kita terlalu berbeda, tapi karena kita takut melihat cerminan diri kita sendiri di mata mereka, namun dengan sedikit cacat yang tak bisa kita terima. Kita membunuh untuk membuktikan bahwa kita adalah satu-satunya yang benar, tanpa menyadari bahwa dalam proses pembuktian itu, kita telah kehilangan satu-satunya hal yang membuat ajaran itu berharga. Kemanusiaan kita. Ketika debu pertempuran mengendap,
dan sejarah mencatat nama-nama yang gugur. Tulisan di batu nisan mereka akan menjadi saksi bisu kegilaan kita. Di sini berbaring seorang saudara, dibunuh oleh saudaranya demi memperebutkan bayangan yang sama. Dan itulah tragedi terbesar dari semua perang. Bukan kematian itu sendiri, tapi kesia-siaan alasan dibaliknya. Kita tidak menghancurkan kejahatan, kita hanya menghancurkan cermin.